suaminya juga? Enggak. Saya enggak, udah Islam asli. Udah Islam. Oh, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Ya. Ini tunggu suami atau mau langsung syahadat? Langsung gimana? Pak, Kalau enggak nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak, sebentar Pak. Ya, kita prosesi syahadat dulu. Prosesi dulu Pak. Makanya lu pada suruh beli rokok sih. Ngapain lagi rokok buat diri lah. Lu kayak gak suka banget lo sama gua. Bentar. Nih, arahin. Bisa ya? Bisa. Bawa sendiri rokok. Deketin dikit, Jul. Deketin dikit. Kalau bisa anak kecilnya dijauhin, nggak boleh masuk kamera anak kecil. Tuh udah dekat tuh. Kurang apa? Kurang dekat, Dre. Kurang dekat. Udah dekat no. Cukup. Ini dijepit aja di kayak gitu. Ah gitu aja. Ya. Nah, ceritanya dulu tuh Kang Andre. silakan Bang Juma. Iya, silakan. Ini dari sekte mana, Ibu? saya dari sekte Kristen Advent. Oh, Advent, temannya Bu Darni berarti ya. Ya, seperti itulah. Tapi saya belum pernah Iya. kenal artinya. Iya. Teman kita yang ada di Sumatera Utara. Teman akrabnya Bang Juma di Medan sekarang itu kayaknya. Iya, betul. Masya Allah. Ya, jadi dari Advent kemudian tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan ya, Bu? Iya. Nah, karena memang dari dulu sih, dari kecil saya, memang bapak saya kan, maaf jujur ya, bapak saya Muslim, mama saya non Muslim. Nah, semenjak bapak mama berpisah, seumur SMP kelas 1, salah, itu saya masuk ke agama mama saya, Nasrani gitu. Oh iya. Memang jadi Kristen. saya kenal ajaran Islam masih kecil udah tahu, dipupuk dari dulu udah tahu gitu. Cuman karena berpisah antara mama bapak, ya saya ikut mama, jadi ikut Nasrani gitu. Oh. Iya. Nah, Masya ketemu Allah. sama yang pertama kali itu dia orang Kristen juga, tapi dia tuh kasar sama saya, KDRT saya. Ya saya mau pikir ya, kalau orang Kristen itu kenapa sih sama, maaf istilah katanya, sama istri itu galak banget, gak bisa ngomong baik-baik gitu. Iya. Ya katanya gitu. Ya dari situ saya agak sakitnya gimana ya, sakit hati sih enggak sih ya, cuman yang namanya KDRT masih ada traumanya gitu ya kan. Nggak usah begitulah, maksud kata mama saya gitu, kalau emang nggak suka balikin baik-baik gitu ya. Dari situlah saya udah biarinlah, saya iniin gitu kan, pasrahin aja sama Allah gitu kan. Nah, saya kembali lagi ke Islam pas saya percaya, ya Allah, saya harus balik lagi ke agama saya, ke Islam, ikut bapak saya yang dulu gitu kan. Tapi ya begitulah Bang Zuma, tahu sendiri kan ya, susah banget lepas yang Nasraninya gitu kan. Kalau nggak benar ini kan, jadi gejolak sana gejolak sini. Tapi alhamdulillah saya ini ya udah, saya nekat ini iman saya mau mualaf gitu. Tuh 4 tahun yang lalu deh. Saya tinggal. Iya. Artinya tidak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan ya kan ya? Karena kan di surat Al-Ikhlas ya, situ ada yang Allah tidak diperanakan apa yang kan, ya Tuhan selain Allah itu. Iya betul. Masya Allah. Saudara saya masih Nasrani juga, makanya sampai sekarang putus persaudaraan gitu. Semenjak mama saya juga, alhamdulillah, mama saya mualaf, semua meninggal.
saya ucapin ke telinganya sudah meninggal 2 kalimat syahadat, langsung napasnya putus secara pelan-pelan. Alhamdulillah. Assalamualaikum Masya- Bang Zuma. Gini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. gini ceritanya Bang Zuma. Kemarin kan kita sadatkan yang di Kamalnya Ustaz Arif. Jadi kan saya share nomor WA saya. Nah ibu ini dia kan simpan nomor saya, terus telepon saya. Pak beliau ini kan udah dulu pernah mualaf, tapi sertifikat kemualafannya nggak ada. Jadi untuk pengurusan ini susah. Makanya saya bawaan ke Api Jabar. Kan beliau ibu ini nelpon saya gitu. Jadi saya koordinasikan dengan Api Jabar. Gimana nih? Nah, kata Bang Yan semuanya di sini disyaratkan lagi. Jadi insya Allah saya serahkan sama Bang Zuma, ibu ini, itu Bang Zuma. Baik, baik. Kebetulan tim kita sudah ada di sana juga. Ada Dinda Andre dengan Dinda Erik. Mereka berdua sudah ada di tempat ibu ini. Jadi identitasnya nanti tinggal dikirim ke siapa? Ke Bang Ian atau Bang Handi atau Bang Glenn. Nanti teman-teman kita yang akan meneruskan ke sekretaris umum untuk dibuatkan sertifikat. Namun sebelumnya mungkin kita syahadat ya, Ibu? Iya, siap. Bang. Atau masih ada yang ditunggu yang lain? Yang akan mendoakan beliau sebentar siapa? Mungkin kita Tunggu ustadznya aja Bang Zuma yang mendoakan nanti, atau enggak Iya, Bang Zuma iya. langsung sekalian. jangan. Memang ada pakar doa. Ada yang khusus untuk berdoa untuk mu'alaf. Mungkin Ustaz Alif. Iya. Turun aja, saya turun di bawah, saya turun di bawah aja. Saya udah tugas saya sudah selesai, Pak Bang Zuma, semuanya sudah selesai. Saya nitip beliau sama ini mohon disadarkan. Gitu aja Bang Zuma. Lanjut, saya turun di bawah aja. Baik, baik. Oke ya. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alifnya dipanggil mungkin ke sini. Siap. Bang Andre tolong deketin mic-nya. Mic-nya deketin dulu. Mic-nya nggak dipakai di sini. Nggak ada colokan lagi. Jangan berantem kalian, Ini dia nggak bawa kabel mic nih, sebel Pak. Kelakuan dari dulu nggak berubah lu ya. Dasar anak durhaka. Aduh nggak bawa Tapi kabel. suaranya kedengeran ya suaranya? Suara ibunya kedengeran. Kurang deketin lagi Andre. Kedengaran. Tunggu bentar. Kita Enggak kedengeran, enggak. Bang Handi, Ustadz Alif, Kanda, Saya lagi telepon. atau Pak Desugi. Sawabi juga aku telepon, tunggu ya. Bukan. enggak, nanti dari Bang Jumanya nggak keluar suara. Keluar suara dipakai ini. Tenang. Nah, jangan berteman. Nanti katanya bergerak. Berantem mulu lu berdua. Nih. Terus Jadi dicolokkan. Bak, masuk pakai ini cetok ini udah keluar. Lu PA lu berdua. oh nanti kita nonton di Komal aja. Iya Allahu Akbar nih Ini harus kita tampol kan ini. Tampol aja tuh yang bawa kabel tampol. ini. Nah, Nah, mbaknya pakai headset. Maaf, Satu aja, Satu nggak aja apa-apa. nggak apa-apa. Coba pinjam TikTok. ini nih. Udah. Kan ini ngerekam. Nggak usah. Nggak usah nanti. Ketua api ada nggak? Enggak, Pak Desugi udah dibawa tuh, naikin udah telepon. Ketua api lagi pengajian, enggak bisa. Oh siap. Ya, Pak Desugi dibawa, perhatiin, lanjut. Kita colokin ya. Coba. Enggak ada Pak Desugi. Bentar dulu. Satu aja. Satu aja nggak apa-apa. Suaranya ada. Halo, assalamualaikum. Yang ini mah nggak ada ininya.
Nggak ada hitam-hitamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasangin bro. Mana? Deketin aja, Dre. Enggak, itu udah bisa mic-nya ada. Ada mic-nya. Oke. Suara noise. Bentar. Ribut banget ya berdua ya lu. Udah belum? Suaranya udah belum? Suara lu kedengeran, Dre. Lu dengerin begitu aja. Dites dulu Bu, coba. Dua tuh mic-nya. Ada satu, nggak pakai. Terbanget. Jangan sampai gua ke sono ya. Noise itu dari Jangan suara sampai gua kita. ke sono ya. Tes, assalamualaikum. Udah masuk belum suara saya? Waalaikumsalam Pak Desuki. Halo, assalamualaikum, tes. Aman, Nah, aman. itu bagus. Iya betul kita masuk bu. Nah, gitu aja. Jangan sampai Ada gua ke yang sono ya. ngomong alam ya? Beres ya. Ada Pak De. Cuman gak kedengaran dikit, apa kecil suaranya di sini. Suara saya kecil ya. Ibu denger suara ibu jelas. Udah dengar. Dah. Dengar. Salah ibu kali. Enggak. Kagak, satu lagi nyalain handphone suruh ibu denger. Udah bu. Udah. Udah kedengaran dikit. Suaranya dikit ya. Iya, Bang Suma. Tapi jelas suaranya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, kita langsung proses syahadat. Iya. Iya. Oke, baik. Suaranya. Aman? Itu enggak, ini Pak Sugi tolong dimatikan mic-nya. Cek. Udah ya. Iya, Oke. kedengaran Bang Suma. Oke. Ibu ikuti saya, Bu ya. Iya. Baik. Tangan kanannya satu Yes. tangan simbol tauhid. Ya. Iya. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Bismillah. Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya baik, selanjutnya kita serahkan kepada guru kita Pak Hisugi untuk mendoakan mu'alaf kita ini. Silakan akhi. Ya, saudaraku sekalian, subhanallah, malam ini kita bertambah lagi saudara yang baru dari Kristen
cabang Advent ya. Subhanallah, kita mendapat saudara yang baru. Semoga apa yang baru saja didapat dan diucapkan bukan hanya sebatas di lisan, tapi juga ke dalam hati dan juga direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan segala urusan baik yang bersinggungan dengan manusia, yang kita sebut dengan muamalah, ya itu harus pakai bagaimana menurut agama. Siap ya Bu ya? Iya, siap. Oke. Saudaraku sekalian, mari kita berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika doa kita diaminkan oleh orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena diaminkan oleh orang yang baru bersyahadat, artinya beliau ini suci ya, kembali ke fitrahnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yulad alal fitrah." Sesungguhnya manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ibu ini kembali kepada kesuciannya, sebagaimana dia baru lahir tanpa dosa sedikit pun, karena dosa-dosa di masa lalu dihapus oleh Allah SWT, dan dosa dan amal kebaikannya tetap dihitung oleh Allah SWT. Mari saudaraku, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Amin. Ya Allah, ya Rabb, malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih mengizinkan kami beserta orang-orang yang beriman ya Allah. Engkau masih mengizinkan kami beserta orang-orang yang baik ya Allah, yang selalu memikirkan agamamu ya Allah, yang selalu peduli dengan umatmu ya Allah. Orang-orang yang selalu senantiasa membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah, malam ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengizinkan kami menjadi saksi saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Mengakui Engkau sebagai Tuhannya, mengakui baginda Nabi Muhammad yang mulia sebagai Rasulmu ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman yang baru saja didapat ya Allah. Kekalkanlah iman yang baru saja didapat ya Allah, karena Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Bahkan kami tidak mampu menguasai hati kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Jangan biarkan kami mati dalam keadaan kufur ya Allah ya Rabb. Kami tidak sanggup ya Allah mati dalam keadaan kufur ya Allah. Tetapkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman ya Allah ya Rabb. Ya Allah, yang mengampuni segala dosa kami. Ampunilah dosa kami ya Allah. Amin ya Allah. Manusia hina ya Allah, yang senantiasa berusaha berbuat baik ya Allah. Tetapkanlah kami jadi orang-orang yang selalu senantiasa mengabarkan kebenaran agamamu ya Allah. Amin ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya maksiat, terjadinya maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami asbab turunnya azabmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha memberi rezeki,
Ringankanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi, ya Allah. Lapangkanlah usahanya, ya Allah. Permudah segala urusannya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, yang maha penyembuhkan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring lemas, ya Allah. Yang ada di rumah sakit, di rumahnya, ya Allah. Berilah kesembuhan sehingga mereka mampu beraktivitas bagaimana sedia kala, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kami. Semoga apa yang menjadi hajat Anda, yang menjadi permintaan Anda didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan saya ucapkan selamat Ibu, siapa namanya? Siapa? Lia. Ibu Ria ya, Ibu Ria. Saya ucapkan selamat. Lia. Oh, Ibu Lia, saya ucapkan selamat. Anda hari ini sudah lepas, sudah sembuh dari menyembah anak orang. Ya. Karena ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya kita adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami ini umat terbaik. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita akan mendapat gelar umat terbaik. Sebagai orang kaum umat yang diberi gelar umat terbaik, maka kita punya tugas. Apa tugasnya? Sampaikan kebenaran dan mencegah terjadinya kemungkaran. Dan berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Iman yang sudah didapat jangan disia-siakan, ya, karena berat. Menjadi orang Islam itu berat, Bu. Kalau di Kristen mungkin cukup seminggu sekali kita datang ke gereja, bersorai ria, yang penting Bapak senang, Anda dijamin surga. Tapi di Islam tidak begitu. Di Islam ada banyak kewajiban yang harus ditunaikan. Sebagai seorang perempuan harus tidak boleh lepas hijab ketika kita keluar rumah. Ya, itu harus dijalankan, itu wajib hukumnya. Ketika seorang perempuan ya dia keluar rumah tanpa tutup aurat secara sempurna, maka dia sama saja menjadikan suaminya atau orang tuanya masuk neraka. Karena menurut Rasulullah, laki-laki yang dayus itu, dia tidak akan mencium baunya surga. Walaupun surga itu sudah tercium, harumnya surga itu sudah tercium 700 tahun perjalanan. Ya, 700 tahun perjalanan sebelum sampai ke surga, kita sudah mencium harumnya surga. Tapi bagi laki-laki dayus, tidak. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Apa itu laki-laki dayus? Laki-laki dayus adalah laki-laki yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap wanitanya. Tidak mempunyai rasa peduli terhadap wanitanya. Punya anak perempuan, ya, berbaju populer, punya diler, ya, pahanya dinampakkan kemana-mana, tidak berhijab, dia tidak mencium baunya surga. Punya istri dibiarkan keluar rumah tanpa hijab, dia tidak mencium baunya surga. Maka dari itu wanita-wanita muslim taat tunduk terhadap aturan Allah. Jadi wanita muslim itu mudah, tidak banyak kewajibannya. Taat kepada Allah dan Rasulnya, taat terhadap suami, dijamin surga, enak. Beda dengan laki-laki. Laki-laki banyak sekali yang harus kita tunaikan, harus menjaga wanita kita, harus membimbing anak istri kita dan sebagainya. Ya, laki-laki dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan wanitanya.
baik anak ataupun istrinya. Sementara wanita tidak pernah dimintain pertanggungjawaban laki-lakinya, atau itu bapaknya atau suaminya, tidak. Mau bapakmu judi, mau bapakmu berzina, nggak ada urusan. Mau istrimu berjudi, mau suamimu berjudi, mau suamimu berzina, Anda nggak dimintai pertanggungjawaban. Nah, laki-laki berat memang, ya. Jadi itu Bu, pegang baik-baik, karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan, apakah manusia itu menyangka, ya? Apakah manusia itu mengira ketika dia beriman tidak kami uji? Pasti Allah uji. Nah, itu harapan saya ketika menjadi Islam harus tahan ujian. Insya Allah ketika kita tahan ujian, Allah akan muliakan kita. Agar dunia ini masih dipandang oleh Allah, Ibu, karena masih adanya agama Islam. Tanpa ada agama Islam, dunia udah dihapuskan. Gak ada gunanya bagi Allah. Ad-dunya mataul ghurur. Dunia ini hanya senda guru saja. Allah tidak pernah memandang bumi yang besar. Ya, mungkin kalau dibandingkan bumi kita ini hanya sebesar debu. Bumi dibandingkan dengan matahari mungkin hanya sebesar kelereng. Matahari dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti mungkin hanya sebesar kelereng. Tapi justru kita yang kecil-kecil ini, ya, yang hanya sebesar debu kalau kita bandingkan dengan jagat raya ini, itu yang dipandang Allah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada agama. Ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanpa ada kalimat itu, Allah nggak pernah memandang kalian. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi naril jahannam khalidina fiha. Ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Maka ketika di diri kita tidak ada agama, tidak ada Islam, Allah memandang kita seburuk-buruk makhluk. Ya, maka pegang baik-baik agama ini, karena Allah tidak pernah menjanjikan kebahagiaan pada manusia itu pada harta benda, kekayaan. Ya, enggak. Kalau Allah menjanjikan kebahagiaan manusia ada pada harta benda dan sebagainya, kita tidak akan pernah melihat orang susah itu kaya. Apa orang kaya itu susah? Tapi faktanya banyak. Orang bunuh diri di rumah mewah, orang bunuh diri di mobil mengkilat, banyak. Tapi kenapa begitu? Ya, karena Allah nggak pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan manusia itu pada harta benda. Allah hanya meletakkan kebahagiaan manusia pada agama. Ketika dalam diri manusia itu ada agama, dalam posisi apapun dia merasa bahagia. Bahkan kalau kita lihat kisahnya Nabi Ibrahim, ya, dia dibakar di dalam api. Bahkan untuk melemparkan Nabi Ibrahim aja diperlukan namanya manjani, alat pelempar batu itu. Nabi Ibrahim ditaruh di situ dilempar, karena nggak ada orang yang berani mendekat. Tetapi ketika Nabi Ibrahim dilempar di dalam api, bukannya terbakar, tapi justru merasa kedinginan. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada agama. Pegang agama baik-baik supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja, terima kasih yang saya sampaikan. Ya, ustadz-ustadz yang lain monggo dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih hanya sedikit menyampaikan kepada ibu ini, setelah memeluk Islam, tetaplah menjadi ibu, jangan sampai berubah menjadi bapak. Itu aja sih dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di surga. Silakan Bang Juma. Mau ngasih selamat boleh? Alhamdulillah. Bang Juma, saya Lu ngapain deh? Mau ngapain? ini harus ada tulang ini. Ya, terima kasih Bang Zuma. Udah. Oh, udah. Ya, udah kita yang penting kita datang kita